Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 131 akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas besar kita yang berjudul Analisis Sistem Peramalan Permintaan Transportasi menggunakan sistem dinamik dengan bantuan software Stella. Izinkan kami mengenalkan nama kelompok dari kelompok 131. Yang beranggotakan saya sendiri, R.A. Lutfi Asia Ferdisha, NPM 20074, dan teman saya Rahmatul Amalia, NPM 20111. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan materi pada modul 8. Sistem dinamik. Pengertian sistem dinamik. Sistem dinamik adalah suatu metode analisis permasalahan di mana waktu merupakan salah satu faktor penting dan meliputi pemahaman bagaimana suatu sistem dapat dipertahankan dari gangguan di luar sistem atau dibuat sesuai dengan tujuan dari pemodelan sistem yang akan dibuat. Pendekatan sistem dinamik mengambil pandangan menyeluruh dari keseluruhan sistem, bukan hanya berkonsentrasi pada bagaimana satu variabel X mempengaruhi satu variabel Y dan lainnya, sehingga Y pada gilirannya mempengaruhi X dan berpotensi setiap variabel lain dalam sistem. Pada dasarnya, semua sistem dinamik dikarakteristikkan sebagai saling ketergantungan, saling berinteraksi, informasi timbal balik, dan hubungan kausalitas yang terikat. Kegunaan sistem dinamik. Pertama, sebagai metode untuk sistem prediksi dan pembuatan kebijakan baru terkait hasil prediksi. Kedua, sebagai sarana untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh dalam sistem yang melibatkan dinamika yang kompleks. Ketiga, menciptakan model yang memiliki keterkaitan secara dinamis antara variabel yang berpengaruh. Causal loop diagram. Causal loop diagram atau diagram sebab akibat. Bentuk model sistem dinamik yang mempresentasikan struktur diagram umpan balik. CLD ini yang akan diterjemahkan menjadi stock flow diagram atau SFD. Proses ini dilakukan dengan bantuan software Stella. Pada dasarnya, semua sistem dinamik dikarakteristikkan sebagai saling ketergantungan, saling berinteraksi, informasi timbal balik, dan hubungan kausalitas yang terikat. Tujuan digunakannya diagram kausatik adalah untuk membantu dalam mengklasifikasikan faktor-faktor serta indikator sistem transportasi ke dalam diagram kausatik. Keuntungan pendekatan melalui model CLD ini adalah yang pertama, mendorong untuk dapat melihat permasalahan secara menyeluruh. Kedua, rantai hubungan sebab akibat lebih eksplisit dan dasar pemikiran akan lebih baik. Ketiga, komunikasi lebih efektif. Keempat, membantu mengeksplorasi alternatif kebijakan. Kelima, memungkinkan keberadaan posisi yang lebih baik untuk mengambil keputusan. Causal loop diagram dan stock flow diagram. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan CLD ini adalah mengetahui batasan masalah, dimulai dari komponen yang menarik, menentukan komponen yang terlibat, penggunaan kata benda terhadap komponen yang dibahas, pembuatan diagram harus realistis dan mudah dipahami. Stock and flow diagram, SFD adalah variabel-variabel yang dapat diinputkan nilai-nilai kuantitatif. Kemudian diklasifikasikan variabel mana saja yang masuk ke level, parameter, dan initial condition-nya. Perbedaan antara CLD dan SFD adalah elemen-elemen dalam CLD diturunkan menjadi variabel-variabel dalam SFD. Jika SLD menggambarkan hubungan antar elemen secara kuantitatif, maka sebaliknya SFD menggambarkan secara variabel-variabel yang diinputkan nilai-nilai kuantitatif. Dalam stock flow diagram, terdapat komponen yang menjelaskan variabel yang merupakan stock and flow dalam sistem. Berbeda dalam causal loop diagram yang tidak dapat mengandung seluruh informasi yang diperlukan, sehingga simulasi dapat dijalankan seperti variabel stock and flow.
Simulasi. Proses simulasi merupakan tahapan di mana model yang dirancang akan dijalankan dengan simulasi komputer. Semua variabel yang ada pada konsep akan diberi persamaan matematis, sehingga dapat memberikan hasil simulasi sesuai perubahan yang diskenariokan. Dengan hasil tersebut bisa dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Tahapan-tahapan simulasi. Pertama, pendefinisian sistem. Kedua, formulasi model. Ketiga, pengambilan data, pembangunan model, verifikasi model, validasi model, dan skenario. Pemodelan sistem. Pengertian dari pemodelan sistem yaitu kumpulan aktivitas dalam pembuatan model, di mana model merupakan perwakilan atau abstraksi dari sebuah objek atau situasi aktual, suatu penyederhanaan dari suatu realitas yang kompleks. Tahapan pemodelan sistem. Pertama, problem identification and definition. Kedua, system conceptualization. Ketiga, model formulation. Keempat, simulation and validation. Kelima, policy analysis and improvement. Dan keenam, policy implementation. Software Stella. Pengertian dari software Stella adalah software bahasa pemrograman visual atau visual programming language yang menggunakan prinsip model dynamics dengan berorientasi objek. Stella memungkinkan pengguna untuk menjalankan model yang dibuat sebagai representasi grafis dari sistem menggunakan 4 blok bangun dasar. Aplikasi ini berguna untuk mendesain suatu kegiatan seperti penelitian, bahan ajar, bisnis, dan lain-lain dalam bentuk gambar, alur atau flowchart sehingga mudah dipahami dan dapat dicari rancangan yang terbaik. Model sistem ini dapat memudahkan memecahkan masalah di alam yang sangat kompleks dengan mempelajari bagian-bagian atau komponen-komponen dari sistem yang saling berinteraksi dan menghasilkan sesuatu yang baru sebagai hasil interaksi yang terjadi. 4 elemen penting dalam penyusunan model menggunakan Stella ini. Yang pertama, stok. Stok merupakan sebuah hasil akumulasi yang berfungsi untuk menyimpan sebuah nilai parameter yang masuk ke dalamnya. Kedua, flows berfungsi sebagai aliran untuk menambah dan mengurangi stok. Arah panah menunjukkan arah aliran tersebut. Ketiga, converter memiliki fungsi yang luas, digunakan untuk menyimpan konstanta, input bagi suatu persamaan, melakukan kalkulasi dan input lainnya, atau menyimpan data dalam bentuk grafik, tabulasi X dan Y. Secara umum, fungsinya adalah untuk mengubah suatu input menjadi output. Dengan connectors, berfungsi sebagai penghubung elemen-elemen terkait. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu studi kasus. Pengumpulan data berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini menggunakan software Stella. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumen dengan data selama 12 bulan sehingga didapatkan data sekunder. Data ini akan menjadi input pada pengolahan data. Data yang dibutuhkan yaitu data transportasi dan jumlah permintaan. Adapun data yang digunakan pada tahap pengumpulan data antara lain sebagai berikut. Jumlah permintaannya adalah 6.000, stok bahan bakunya adalah 8.000, persentase penurunan yaitu 0,03, persentase peningkatan pemakaian sebesar 0,06, persentase peningkatan produksi sebesar 0,03, dan persentase kerusakan sebesar 0,03. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian masalah tersebut menggunakan software Stella. Yang pertama, kita pilih stok, ganti dengan jumlah permintaan, kemudian kita flow, kita ganti dengan penurunan daya beli, kemudian ganti dengan peningkatan pemakaian,
kemudian kita stop, kita ganti dengan stok transportasi, kemudian stok lagi dengan stok perakitan, kita flow, yaitu konsumsi penggunaan transportasi, kemudian kita flow lagi. Di sini ada produksi, transportasi, kemudian di sini ada bahan baku rusak, kemudian di sini ada produksi perakitan. Kita converter, di sini ada persentase penurunan, kemudian persentase peningkatan pemakaian. Di sini ada komposisi penggunaan bahan baku. Kemudian di sini ada persentase peningkatan produksi perakitan. Dan satu lagi di sini yaitu persentase kerusakan. Oke, kita koneksikan. Oke, jika sudah, kita akan berlanjut di sini dan memasukkan datanya. Kemudian di sini kita akan memasukkan 0,03, lalu kita oke. Kemudian di sini kita masukkan 0,6, lalu kita oke. Kemudian di sini kita masukkan jumlah persentase dikalikan dengan jumlah permintaan. Bentar. Lalu kita oke. Kemudian di sini kita masukkan 6.000. Lalu kita oke. Di sini kita memasukkan persentase penurunan dikalikan dengan jumlah permintaan. Lalu kita oke. Sini komposisi penggunaan bahan bakunya adalah 1. Kemudian di sini ada produksi transportasi, yaitu komposisi dikalikan dengan stok perakitan. Oke, stok transportasi ini kita isi dengan
stok, produksi, transportasi. Kita oke. Kemudian konsumsi penggunaan ini adalah stok dikurangi dengan jumlah permintaan. Kita oke. Kemudian di sini kita isi dengan 0,03. Lalu kita oke. Kemudian di sini kita isi dengan persentase dikalikan dengan stok perakitan. Lalu kita oke. Kemudian kita isi dengan stok perakitan ini adalah 8.000. Lalu oke. Kemudian persentase kerusakan kita isi dengan 0,03. Lalu kita oke. Kemudian bahan baku rusak kita isi dengan persentase dikali dengan stok perakitan. Lalu kita oke. Nah, kemudian setelah datanya ini terisi semua, maka kita akan pindah ke Graph. Nah, di Graph ini kita isi. Selanjutnya kita klik 2 kali untuk memasukkan datanya. Kita isikan jumlah permintaan, stok perakitan, stok transportasi, konsumsi transportasi, dan produksi transportasi. Lalu kita oke. Ini kita kunci terlebih dahulu. Lalu kita run spec. Di sini kita isi dengan 1. Di sini man karena 12 bulan. Lalu kita oke. Kemudian kita run. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita pindah ke table pad. Nah, di sini kita klik 2 kali. Kita masukkan jumlah permintaan, stok perakitan, stok transportasi, konsumsi transportasi, dan produksi transportasi. Lalu kita oke. Kemudian ini kita kunci, kita run spec, lalu kita oke. Kemudian kita run. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah penjelasan dari penyelesaian software Stella. Sekian dan terima kasih. Kemudian ada kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem dinamik adalah suatu metode analisis permasalahan di mana waktu merupakan salah satu faktor penting dan meliputi pemahaman bagaimana suatu sistem dapat dipertahankan dari gangguan di luar sistem atau dibuat sesuai dengan tujuan dari pemodelan sistem yang akan dibuat. Sistem dinamik dapat menghasilkan prediksi yang lebih baik dalam tren jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang daripada model statistik yang mengarahkan pada keputusan yang lebih baik. Kedua adalah Stella adalah software bahasa pemrogram visual atau Visual Programming Language yang menggunakan prinsip model dinamis yang berorientasi objek. Stella memungkinkan pengguna untuk menjalankan model yang dibuat sebagai representasi grafis dari sistem menggunakan 4 blok bangun dasar. Model sistem ini dapat memudahkan memecahkan masalah di alam yang sangat kompleks dengan mempelajari bagian-bagian atau komponen-komponen dari sistem yang saling berinteraksi dan menghasilkan sesuatu yang baru sebagai hasil interaksi yang terjadi. Next. Yang ketiga yaitu berdasarkan data hasil penelitian yang telah diolah menggunakan software Stella, dapat disimpulkan bahwa tingkat persentase pemakaian sebesar 6% dan persentase peningkatan produksi sebesar 3%, sehingga perusahaan tidak mampu untuk memenuhi jumlah permintaan produk yang ada. Maka dari itu, perusahaan akan mengalami kondisi out of stock apabila jumlah persediaan transportasi tidak ditambah atau kapasitas produksi bahan baku perakitan tidak ditingkatkan. Perusahaan diperkirakan harus menambah persediaan dan meningkatkan kapasitas produksi sekitar 3 kali lebih banyak agar dapat memenuhi total permintaan yang ada untuk periode selama 12 bulan. Pada hasil grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, persediaan transportasi belum mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Hal ini dikarenakan persediaan bahan perakit atau komponen lainnya belum mampu mencukupi.
sehingga permintaan tidak berbanding lurus dengan persediaan. Penyebab kurangnya persediaan bahan perakit dipengaruhi oleh langkahnya bahan-bahan perakit sehingga proses produksi tidak dapat diteruskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.